jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede, sahabat sejati. Sahabat sejati. Tadi Mama bilang kita jangan cuma mencari sahabat dunia ya Maya, tapi kalau bisa sahabat dunia dan akhirat. Nah, ini kalau Bukan misalnya kalau bisa, harus. sahabat dunia dan akhirat. Nah, kalau misalnya kita udah berteman sama sahabat banget, dari dulu mah kita sering main misalnya ke clubbing bareng gitu, misalnya gitu ya Maya. Terus satu sahabatnya dapat hidayah gitu mah. Terus mau mengajarkan, ayo yuk kita sholat yuk, ngaji yuk, segala macam. Tapi di sahabatnya satu malah menghindar mah, katanya, alah jadi sok bener, jadi nggak asik, itu bagaimana mah? Jangankan kita. Rasul sendiri ketika ngajak pamannya Abu Thalib, padahal Rasul nggak bisa. Kata Abu Thalib, aku tahu Muhammad engkau Rasulnya Allah. Aku tahu Islam agama yang benar. Tapi aku tidak mau meninggalkan agama nenek moyangku. Ipeh lihat Al-Baqarah 272. Laisa alaikum hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Kalian tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Caranya ya Allah berikan dia hidayah. Berikan dia hidayah. Karena hidayah ada yang dicari, ada yang memang blek. Kalau Allah berkehendak tidak mustahil. Baik, amin. Sahabat sejati. Iya, sahabat sejati itu apa namanya? Cita-cita juga mah. Kita mendingan punya satu sahabat sejati daripada punya teman tapi yang banyak tapi banyak yang palsu. Banyak yang pura-pura gitu loh. Begini, benar. Ketika Rasulullah SAW akan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dia bilang, Abu Bakar, saya diperintahkan oleh Allah besok lusa akan hijrah ke Madinah. Abu Bakar nangis saking girangnya, dia pergi ke pasar. Beli 2 ekor onta. Ya Rasulullah, ini satu untukmu, satu untukku. Rasul nanya, berapa harga onta yang untukku? Abu Bakar bilang, kita kan bersahabat. Kadang Nabi memberi, Abu Bakar menerima. Kadang Abu Bakar memberi, Nabi menerima. Aneh tapi nyata, waktu akan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, Rasul memaksa membayar harga onta. Pelajaran yang kita ambil apa? Bahwa hidup adalah perjuangan penuh pengorbanan. Tanpa pengorbanan gak bakal berhasil. Kita nih sekarang jalan, dia yang bayarin angkot. Besok jalan, kita yang bayarin angkot. Sekarang makan bakso, Bru yang bayarin mama. Iya. Besok makan lagi, mama yang bayarin bedu. Iya. Ini sahabat. Kalau hanya pengen dibayarin seumur-umur, namanya benalu. Hanya nyedot pohon tadi. Ngerti maksud mama? Ngerti, Bang. Dia hanya numpang aja kalau ngapa-ngapain. Ketika pohon ini kering, dianya subur makmur. Masya Allah. Ini tinggal, dia suka. Jadi yang namanya orang tadi adalah benalu. Tapi Rasul mengajarkan hidup wajib ada pengorbanan. Oke. Karena kita ingin memberikan pengertian kepada sahabat sejati. Kita kali ini sahabat. Supaya jangan putus, supaya jangan pisah. Kalau gue ngasih barang, tetap harus bayar ya. Ya paling cuma buat syarat aja gitu Pak. Ada yang kayak gitu. Itu bukan sahabat, berhitungan. Gue yakin dia tukang dagang kelewatan. Berhitungan. Ini jadi larinya ke mitos Pak. Maksudnya ya udah, yang penting lu berapa aja. Nih kan gue ngasih lu minyak wangi nih. Udah bayar aja. Yang penting lu bayar 1.000 kayak. Itu orang gak punya iman. Mitos apaan begitu koret. Makanya ada yang seperti itu, ini mesti dikasih pelajaran. Makanya, pasti saya yakin banget nih jamaah juga pernah dengar atau pernah melihat seperti ini. Supaya kita nggak putus, kalau sahabat kasih sesuatu jangan gratis, tetap harus ada dibayar. harganya walaupun. Nah, mama, punten ya. Boleh jadi punten jangan marah. Mama punya tetangga, mereka itu kalau ngaji, ya Allah, walaupun istilah kasarnya dulu tahun 70-an. Ninggalin duit berapa perak, ninggalin di meja. Ibu apa-apaan sih bu? Bener terhina dong. Kata dia gini, enggak, kalau di tempat kami namanya ilmu disyukurin. Gue jadi ngakak ketawa aneh baru tumben denger. Oh mama lu ya tetangga lu ya. Begitu. Beneran. Konsepnya itu sama. Tahun 70-an. Akhirnya mama kasih tahu mereka nggak seperti ini. Bener, Ma. Justru bapak saya ngajarkan. Kalau tetangga nggak mampu kita sekolahkan. Kalau bisa kita ajarin. Jadi sekarang udah enggak. Bener. Teman dia saudaranya kali. Bener kan Mah ya makanya. Jadi, itu tahun 70-an. Menjelaskan gitu Mah. Jadi konsep-konsep seperti inilah yang salah. Tidak ada. Gitu kan, Tidak ada. Dalam Islam yang penting kita ikhlas mengajarkan, mereka terima pelajaran, niatnya karena Allah, asal jangan kelamaan. Benar. Mereka bete. Bahkan nih, mama gini, dulu tahun 70-an. Ngaji di rumah mama belum dan masjid kan, di Promdas itu. Lewat tukang sate. Sate, beli. Rame, tukang toprak, rame. Mau Agustusan nih, berapa puluh orang nih. Mama beli kain geblogan gulungan.
Mama potongin. Siapa yang punya mesin kasih bahan sama benang. Berapa puluh orang nih mau baris. Ukur sepatunya. Oh, Beli dah tuh ke Senen. Dulu kan tahun 70 ada Senen doang. Iya. Jadi itu salah bener tetangga gue kayak Allah. Ya Allah. Nih sama Iya. sekampung. Makanya konsep itu sama pas itu, Mbak. Jadi Mama ngomong, sekarang udah enggak. Enggak, oke. Jadi tidak ada lah. Saya mau kasih aja, mau gratis, mau apa. Itu mitos Namanya yang sahabat salah. Ya, ya. itu. Baik mah. Nah mah, kalau misalnya nih mah kita punya sahabat, terus sahabat kita ini lagi tenar banget mah, lagi naik banget. Padahal sebelum dia tenar kemana-mana tiap harinya sama kita mulu mah, mau makan apa segala macam sama kita terus. Pas dia tenar temennya jadi banyak nih mah, orang-orang terkenal juga. Ya pasti. Terus kita akhirnya jadi segan juga ya main sama mereka gitu ya Mas. Betul, Padahal dia ajak, yuk Ipa kita lagi nongkrong di sini ikut yuk. Tapi aku ngeliat ya teman-temanmu ini aku jadi Pertanyaannya? malu. Itu saya jadi sahabat bisa nggak kalau misalnya kita menjauh gitu Mas? Karena kita segan gitu. Punten ya. Harusnya Ipah jangan minder. Dianya itu baik sama kita kecuali dalam tanda kutip. Orang yang sudah ngetop, sudah hebat tadi sombong. Kan ada orang yang menarik diri. Lu udah nge-level gue gitu loh. Gue hebat. Itu yang Ipah nggak usah ikutin karena akan sakit hati seumur-umur. Tapi kalau teman Ipah tetap ngajak, tetap aja Ipah ikut. Benar. Asal kalau dia berubah pola berpikirnya, berubah akidahnya, berubah pola ibadahnya, Ipah nasehatin dia sebagai sahabat. Lu minder wardah artinya. Artinya maaf dalam tanda kutip, kemasukan setan, rendah diri. Rendah hati. Yang diperbolehkan rendah hati. Bukan rendah diri. Bukan rendah diri. Rendah diri, minder wardah. Artinya kalau kita bergaul sama orang kaya, minder. Minder. Bergaul dengan pejabat, minder. Yang S-nya banyak, minder, gua nggak punya S. Itu salah. Di hadapan Allah yang dinilai inna akramakum indallahi atqakum. Tapi begini, kalau Ipah merasa minder, ya udah mundur. Ya. Mundur. Mundur. Tapi kalau sahabatnya berubah pola berpikirnya, berubah kelakuannya, pasti dengan sahabat lagi. Oke. Kita akan kembali lagi setelah ini. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede.